Salat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranah. Sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar. Qasad, ta'arat, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Yang saya praktekkan mazhab Syafi'i. Maka saya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek. Allahu Akbar. Karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar. Salat asar apa salat zuhur ya? Salat zuhur aja lah. Nah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat. At-talaffuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu la fil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya qalbu. Qalbu kalau masih berbolak-balik. Iya atau enggak? To be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam, fuadi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram Ustadz Arifin, saya nggak dengar beliau melafazkan niat. Tadi waktu takbir Allahu Akbar, tapi bukan berarti tidak berniat, karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wa Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal 911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar. Ini salat maghrib apa salat isya? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Salat witir apa salat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimasyru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun. Melafazkan niat hukumnya bid'ah illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat Allahu Akbar. Saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Dah selesai masalah niat. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah, orang NU salat Allahu Akbar,
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang orang Muhammadiyah, Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sini Allahu akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id, yang tengah preman baru taubat. Banyak nanya ke saya, gimana Ustaz, sebenarnya iftitah itu apa saja? Maka saya tulis di sini, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah 1 sah, yang mau baca Allahumma ba'id sah, yang baca Allahu akbar kabira sah. Ketika Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi nanya, manil qail, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Dia gentleman, angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu akbar kabira. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira. Hadis sahih. Bagi yang baca Allahu akbar kabira tidak perlu dipermasalahkan. Yang baca Allahu akbar kabira bagus, yang baca Allahumma ma'id baini wa baina bagus, yang baca wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati bagus, yang enggak baca iftitah sama sekali sah. Cuman ya ibarat makan nasi putih kayak kecap. Sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada air dari az-zikronya. Maka banyak embel-embelnya, zikirnya, bacaannya amat sangat bagus. Dah selesai. Saya urutkan dari awal, niat, melafalkan niat, mengangkat takbir, selanjutnya mengangkat takbir. Tadi saya perhatikan imam kita ngangkatnya sampai daun telinga. Allahu Akbar. Ustadz Arifin saya nggak lihat, karena nggak mungkin saya lihat ke samping. Allahu Akbar. Sedangkan di masjid lain ngangkatnya cuma sampai bahu saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya 2 riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi kalau bertakbir yarfa'u yadaihi, diangkat kedua tangannya, yuhazi sampai sejajar udhunaihi. Allahu akbar. Tapi ada riwayat satu lagi, yuhazi sejajar dengan mangkibaihi, bahu. Tapi perempuan lebih baik yang tertutup. Perempuan lebih bagus yang sebahu, tertutup. Apalagi kalau dia pakai mukena. Kalau diangkat sampai terlalu tinggi, kipas angin rendah, habis nyangkut. Allahu Akbar. Sedangkan laki-laki pilihannya 2, sampai daun telinga, Allahu Akbar, atau sampai bahu, Allahu Akbar. Yang enggak ada dalil, Allah. Dia sangka makin angkat tinggi makin banyak pahalanya. Makanya belajar, sallu, salatlah kamu kama raaitumuni usalli. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. 6 mazhab tentang meletakkan tangan di dada, 6 mazhab, 6 pendapat. Yang pertama yang saya amalkan mazhab Syafi'i, bainas sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang enggak punya pusar agak-agak pusar, agaknya di sini pusar, tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu Akbar. Ini yang saya amal. Sedangkan mazhab Maliki ala surrati, tepat di atas pusar. Maliki, Allahu Akbar. Hanafi dengan Hambali tahta surrati, di bawah pusar. Allahu Akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih. Lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia. Diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat salat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu Akbar.